Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kita dengarkan dengan baik. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ini ada hal yang mau kita perhatikan, yang mau kita terawang dengan penglihatan kerohanian kita, bahwa Allah kita ingin mempunyai hati yang intim, mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang bersahabat dengan dia. Tuhan merindukan hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayat sebelumnya mengatakan, kamu adalah sahabatku. Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Yang bersahabat itu adalah yang sangat intim. Setiap orang yang mempunyai sahabat, kepada sahabatnya ditumpahkan seluruh isi hati. Disebut dalam bahasa Batak maraliane, meladong ale-ale, tusido di pasahat, manang aha unek-unek di bagasa rohana. Sono do balay, takot tu si bitan. Ay buha, ngason na mosam si patah ubik. Ipasahat mo, wale-ale. Sono di do bayda. Ay majolo, susi asarak minum kita. Ay wala. Aso na mo sa kulalan mo ay ipagbuburo. Asa marsiari-ari at juga. Kepada sahabatlah ditumpahkan isi hatinya. Sebab sahabat menaruh perhatian yang sangat baik kepada sahabatnya. Maka Allah itu sendiri di dalam Kristus Yesus menjadikan dirinya menjadi sahabat bagi kita. Tempat curahan hati kita, doa kita, permohonan kita, rencana kita, pekerjaan kita, kepada Dia kita sampaikan. Karena Dia adalah tempat pengaduan yang terbaik. Ada baik pengaduan-pengaduan di sekitar keluarga kita, tapi itu namanya temporer atau sementara. Tapi pengaduan yang kekal, pengaduan yang terbaik ada di Tuhan sebagai sahabat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Henok adalah salah satu yang berkenan hidupnya dengan Allah. Atas perkenanan itu, hidup-hidup dia diangkat ke Firdaus. Dan dia ada di sana sampai pada hari ini. Sebelum penggabungan orang-orang percaya itu di surga yang ditempatkan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang percaya. Dia selalu berkenan kepada Allah. Dia selalu baik kepada Allah. Maka dia sangat disukai Allah. Dan sampai pada hari ini belum ada lagi yang hidup-hidup diangkat ke Firdaus. Siapapun yang percaya. Kemudian Bapak Ibu Saudara,
Dalam Mazmur 2 ayat 23. Apa kami? Si Abraham ale-ale di bata. Berarti kata hata itu si Abraham do di bata. Ditiki-tiki yang dibutuhkan. Dia tidak hanya menangis, dia tidak hanya meraung menyampaikan kepada Tuhan lagi, tidak. Tapi dia menyampaikan kegembiraannya, dia menyampaikan sukacitanya, dia menyampaikan kesulitannya, dia menyampaikan apa saja yang terjadi di dalam hidupnya. Mulai tada akan naik setangis sonot taluasa tujuh Tuhan. Oh Tuhan, dukro parsoryoni, oh Tuhan, dia doh. Halai ditinggi, gudang akka pasamotani, dakya tayo Tuhan, itu dia doh. Itu dia mahita, neng mendalan-dalan, mobilah amanain, charter otak. Mana mobilmu mata pakai? Ada omong nasihat bisi gura-gura. Hidup medisi. Kami sudah sampai di kelokan si gura. Bersenang-senang. Itulah bagian yang bisa membuat hati manusia melupakan Tuhan. Dan nasalah berdalan-dalan. Dan nasalah rekreasi. Kalau itu kina rekreasi, ya harus dipatupa di sipatannya. Bolo sona sederhana do rekreasi, pertanian dope. Bolo tu supantiang atau pertanian dope. Sehati supantiang ini, cuma pertanian bahita. Sama dimandi dan aku untuk pertanian dope. Aku berarti. Alai bolo pola do antar provinsi, agak muja. Dinabiak baju daging inna. Lupa nomor tania. Ala-ala rasa senang, rasa hedonisme itu yang dipikirkan dalam pikirannya. Maka hati-hati. Ingat sahabat kita yang menaruh hatinya, yang menaruh pengorbanannya kepada anak-anaknya, yaitu kita semua. Musa disebut adalah teman Allah dalam Kejadian 33 ayat 11. Teman. Kalau teman itu artinya kemana teman ini selalu diajak. Teman, kita mau ke apa yuk? Kemana? Ke ada di sana tempat minum yang enak di pinggir Sungai Rokan. Ayo. Eta dongan tuh sih, eta. Yang berteman, walaupun ada kesalahan dia lupakan. Yang berteman, walaupun ada kesulitan dia sampaikan. Ayo lupa, tewa. Ayo sumuna, suhumo sanuai kulala di perdelanan. Wah, kira-kira. Mama Johong, asal kita pasti paturan. Dong. Perlu do pardonganan, perlu do parsauran, perlu. Emang di bagasan parsauran itu adong akka pardongano tertentu namun membangun kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangun diri kita menjadi sahabat Allah kah? Menjadi teman Allah kah? Menjadi yang berkenan kepada Allah kah? Dan lain sebagainya. Yang mana kita? Yang mana menjadi pilihan kita kepada Allah yang mengorbankan dirinya kepada kita? Mampukah kita seperti Yohanes? Yohanes itu ketika ada di dunia ini Yesus, di mana Yesus ada di situ dia ada. Apa yang didengarkannya dari Yesus dicatatnya. Di mana ada Yesus memberitakan firman Allah, di situ selalu ada dia. Artinya, di mana ada ibadah, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Karena apa?
Di dalam ibadah itulah yang bisa meneguhkan imannya. Di dalam ibadah itulah yang bisa memberkati hatinya. Di dalam ibadah itulah yang bisa membuka cakrawala pemikiran kerohanian. Yohanes seperti itu sikapnya. Selalu dekat dengan gurunya. Selalu dekat dengan Yesus. Mampukah kita seperti itu? Atau sebagai apakah kita di hadapan-Nya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus juga memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu kita. Dan bukti kasih Allah bagi kita adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu, memberikan yang termahal bagi kita, nyawanya. Hanya Yesus yang mau memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Di luar itu tidak ada. Barangkali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, seperti ada satu kejadian mersulu di Tautuba. Topu maro haba-haba, topu maro hali susu. Di tonga-tonga ditaui, hanya marsulangat pun dari sini. Ibu ang manakna, tukak ma sulwo. Gabi marsi palua diri na may bana. Alay bapak naon ng namalay bereng anak nai. Tumagong mau mati daripada anak. Diusahahon. Orang tua nai, mabapak nai. Mabuan anak nai itu pinggir atik may bana nga hosa-hosa. Untung yang besar adalah datang si Pitmot, melintas di situ, melihat armugak-mugak bisi dan buih. Gabibui manasida tertolong bersama. Tapi orang tuanya mempunyai sikap, lebih bagus dia selamat daripada saya selamat, tapi anakku itu akan menjadi mati. Akhirnya kedua-duanya menjadi terselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya kekayaan itu adalah kebutuhan kita di masa kini dan hanya berhenti di yang kudus. Harong tetaboto namora mabuanar tanah tuguran naik lah codo. Dia berhenti di sana. Harong mah sahalak nama suktu berita besar. Najulung molo kak 70. Amas say jako nakton. Dalam ujung betuan, adong lunak-lunak kak 70 sempurna sulit. Hebasa bui sepeda motor mon sadir kamu nama nikuma. Dia guru. Dia adalah yang sayang terhadap barang-barang ataupun harta yang diperjuangkan. Ini mana? Aduh kutu orang bangun. Sehari-sehari lu pakai. Marlereng lu mau mengajak. Ini mana? Bah, itu aja. Diba sa satu sadari yon. Era barangan tikon terpelihara. Jaga do naman. Mula dong piling mamijamon tumakong maulian wang miyakna daripada sigaw kalana perjuangan kudo manuho. Alay mo tidak dana hok kedua balong mo na may si. Tako mo to bi. Alay mo sakto dong yang tidak dana kon. Ang bubuy ba? Rako tao ma ibubur do si bida motor di kudo yang alay anak termain ini memang. Betapa sayangnya dia
Kita diberikan Tuhan kepemilikan yang berharga, yaitu Roh Allah yang ada di dalam hidup kita, yang menghidupi kita. Bagaimana kita cara menjaga Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita? Masing-masing kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Ada yang kalau bahasa Batak hadong guna raus, manangah hapi diula raus, diula dunia ulauni alay raus, alam kepalang tidak sungguh menghasilkan pekerjaan yang tidak maksimal. Tetapi ada orang yang menjaga dirinya, apalagi rohnya dengan baik. Dan los merpugus mana. Tapi banyak yang sukses, yang menjaga kerohaniannya dengan baik. Karena ketika dia menjaga kerohaniannya dengan baik, dia akan menjaga pekerjaannya dengan baik. Dia akan menjaga usahanya dengan baik. Sebab semua itu adalah pemberian Tuhan yang berharga. Karena itu Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, hargai apa yang ada pada kita ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Boros berbeda dengan memberi penghargaan. Kepada Tuhan tidak akan ada perkataan dikatakan boros sekali kamu untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada. Tapi kalau untuk kepentingan diri kita, disebutlah itu boros. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan kita sedang menabung, yang pada saatnya kita petik, bukan kita saja yang memetik, tetapi ada sampai kepada keturunan yang keberapa, sesuai dengan Tuhan yang mengizinkan. Ibanda porsia dewa udang ala ditanyaku bulu kusanari. Alai adong don ala ditanyang nyopung. Ala ditanyang di orang tua. Anggota nyangta belum tentu kita kutip pada hari ini. Ibanda perlu kita menabung untuk dituai di masa yang akan datang. Hidup mangga kana uliat kana dengan dataulah. Nang di parsaura sigaro mari, nang di tonga-tongani huriai, Allah untuk nanti, bukan saja untuk kita, tetapi pada generasi yang akan datang. Hadong kuna sotaboto dalam rahasia Allah yang akan membukakan pintu perasing bagi yang di belakang kita. Ada doa itu juga yang kita panjatkan kepada Tuhan, bukan kita yang mendapat jawabannya. Tapi doa itu tertampung dalam servernya Allah yang akan segera dibukakan di masa yang akan datang. Kebaikan kita pada hari ini bukan juga terpantulkan hari ini, tetapi itu ada tersimpan dan Tuhan akan membukanya pada saat perkenanan Tuhan yang terbaik. Edang marnalu jahitalah maulahun nadengga. Heama huingot. Dainang ampuni si Samuel. Tuaka dadar. Jadi pengalaman itu adalah kesaksian yang tidak bisa dibatalkan. Ini mana? Aku si sumin ya tuh orangmu. Aka 33 ini nomor 33 orang. Kok itu kok? Nomor mobil dohan ini sembilan. Udah lo tuh utang. Disiapkan orang masih kurang di si 33 ini. Cukup salah itu kok. Cukup itu kok. Udah mereka diboratan di tengah mobil. Di konasian berapa 33. Udah utang yang ini. Orang yang tua puan. Jadi rumah kada ada tong itu potong makan. Naruh aku dulu. Yo, cuma. Yo. Dako tambah kada ada dako. Nah kita yang di bertiga-tiga, saya pasuk-pasuk Tuhan bawa. Saunari tadi yang tidak ada lagi, saya kencang bawa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang kita kerjakan pada hari ini, hasilnya kita tuai. Orang lain juga, anak-anak juga, cucu-cucu juga akan menuai pada waktunya. Sebab ada dua yang terpanjatkan dari banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, tidak terbatas dengan kemampuan kita yang bisa terkerjakan oleh kita, tetapi kemampuan Allah yang besar yang mengerjakan segala. Pilihlah dengan iman mana yang berharga. Apa yang dimaksud dengan itu? Sebanyak-banyak yang kita kerjakan itu, mana yang lebih berharga? Saya mengatakan, sebaik-baik persekutuan, parsauran, nanti hutoni, persekutuan dalam ibadah memuji Tuhan lah yang terbaik. Perlu kita di parsauran asing sangat perlu. Perlu kita di parsauran Nasa Marga sangat perlu. Tong botangi yang di sini. Tong dua kali di sini. Tong dua kadonga di sini. Tong dua kada manugu-nugu di sini. Laos marahidima. Lembar gugu kita. Di nama kaposian. Ada beberapa hal sebagai sahabat Allah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sahabat Allah itu menyediakan waktu bersekutu kepada Allah. Jadi kalau kita menjadikan diri kita menjadi sahabat Allah, mulai bangun tadu diri tahu kami ale-ale di mata, kita harus menyediakan waktu bersekutu. Dalam ayat yang ke-15. Daud selalu menyediakan waktunya bersekutu dengan Allah 7 kali dalam satu hari. Dalam Alkitab tidak dicatat jam berapa. Tetapi dia menyediakan waktu sedemikian itu dalam hidupnya dalam satu hari. Kita 3 hari masa dari matang yang 7. Ulalah, paling mah dungo. Lahu mangan. Dungilah humono. Lahu karijo. Obat tadi hidupnya. Ide usia nasi. Daud itu menggunakan waktu. Tidak disebutkan di sini berapa jam. Tapi dia menggunakan waktu. Sehingga dia menjadi yang berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 6 ayat 6 ada secret place. Doa dalam persiapan yang hubungan pribadi dengan Tuhan. Moro di doa si masuk mahotu kamarmu uci mabitu. Bukan secara letterlek. Tetapi ada doa khusus kita kepada Allah yang secara pribadi yang harus kita bangun. Ya ada tabai soni. Ada dua pribadi satu Tuhan. Tarson dengan tanda dua manual menjuluk tahu. Ada duakah pribadi kepada Allah tentang rencana ini? Seharusnya harus. Karena sudah dewasa. Karena sudah berpengalaman. Jadi oleh karena itu harus. Ada dua pribadi yang khusus kepada Allah dalam setiap rencana. Yang kedua, supaya menjadi sahabat Allah itu adalah mentaati perintah Tuhan ayat 14. Tidak ada obatnya kalau kita sudah menjadi musuhnya Tuhan.
Mau somoro hari itu hati kita dengan membuatnya. Maka hati-hati. Artinya dalam hidup kita ini harus perlu kehati-hatian dengan Allah yang melihat kita kapan saja dan di mana saja. Inarohaku dan naik parek kele-kele di bata naik diriku naik tidak berdeleno. Kalau nagu nilai diriku si patah moha. Itu naik parek kele-kele yang naik dihijab inarohaku. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang bisa melihat. Bolosonari nang ala di CCTV tuku cipe jabu di joma hijulu may bereng ijabu isi tamu di pintuan perlu buka pintu menada Kudu limana isi manotot TV doho amatai ada tamu di pintu yang tertutup itu dilihatnya perlu atau tidak ini dibukakan pintu atau segerakah atau dilambat-lambatkan. Tergantung dia bagaimana dia merespon. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, super kehati-hatian kita dalam berjalan di jalannya Tuhan ini. Dalam waktunya Tuhan ini. Tikini dia batadu sudah tetap pakai. Buih yang mamereng di bataru nama mereng di sana. Buih yang marsuara di bataru nama marsuara di sini. Artinya atas izin Tuhan semua saya boleh bergerak dan lain sebagainya. Kehati-hatian itu adalah bagian daripada memberi penghargaan kepada Allah yang Maha Tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ini dalam kehidupan kita. Yang terakhir, sebagai sahabat Allah harus menghasilkan buah kasih, karakter seperti karakter Kristus, seperti yang dikatakan di dalam ayat 17 tadi. Karakter Kristus itu ada di dalamnya kasih. Yohanes itu adalah murid yang lembut, yang pada awalnya dia adalah orang yang egois, pemarah. Tetapi kok bisa dia menjadi lembut? Karena kelembutan Yesus yang dekat kepadanya setiap saat mengalir. Jadi dengan karakter nah subuh dirombak. Kalau dekat dengan aliran kasih Kristus, semua bisa dirombak. Tapi memang ngasoni ya hani bakoni permurni. Roma itu dari dia. Datang kepada Allah yang lembut, yang penuh ketegasan itu. Dirindukan itu, maka terjadi kebaikan, kelembutan itu kepada. Lembut itu bukan dengan bahasa yang manis-manis, tetapi adalah yang di dalamnya ada bahasa kasih. Eko sana lembut. Ada songoni terdiri di nata patu di acara tertentu. Tarik kunan non, beda gimana tarak dok mak diturun di pak minang patu. Hai mak, nggak song hilala sepatu mulai di gila. Atau mata hendak aku toh. Ay nang lebu terasa loh, ay masa duduk patun orang. Tapi tak butuh inatai berdigi buka lesi. Ay loh, ay memang nacong-cong betul. Laho memerek siswa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang harus kita perbaharui di dalam kehidupan kita. Iban nasaroh kita berminggu, iban nasaroh kita tuang kapar tangiangan. Ay gudang karena naik
si bangunota di bagasa muda. Nak sokorima Tuhan muda dua. Tadi secara umum firman Tuhan telah kita dengarkan. Hari ini kami sebagai hamba Tuhan dan jemaat juga ada di sini. Kedua belah pihak keluarga ada di sini. Dihantarkan di tengah-tengah persekutuan ini. Dan Tuhan yang Maha mengetahui semuanya. Maka kiranya seperti ayat yang terakhir tadi, kasihilah seorang akan yang lain di antara kalian. Molo dungadong olong idu domba. Yang kana bangsa siha olonga kami dan alani ulina dan alani tongamna. Jadi alani ada alani olong depan. Jadi somodino amang siahaan inang buru pasari maro hamu tu tonga-tonga ni buyawon mencalo penipuan perkawinan. Saya dipatubu di Batama rencana jangan di Batama dia di tonga-tonga ni keluarga muna. Jawa ibana nama masuk-masuk kamu. Marhiti di kelas di roha. Bagasa di sadario. Di Batama. Ahalaso. Jalan di Batama. Milian. Di tonga-tonga nih. Keluarga. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya.